Oke, jadi ini ada case satu website. Bentar, saya coba cari mana pointing. Karena ini juga lumayan cukup bikin eh, bingung, gitu ya. Jadi ada apa? Ada website domain yang dia pakai Cloudflare. Nah, jadi ceritanya sih si website ini dia mau apa? Bikin server side tagging gitu ya. Cuman ternyata pas saya bikin kontainernya, kemudian prosesnya berjalan, proses pembuatan kontainernya masih gagal. Kemudian saya minta akses Cloudflare-nya gitu kan untuk dicek gitu ya, seperti apa pengaturan Cloudflare-nya gitu. Kemudian mereka kasih. Nah, kemudian ternyata si klien ini setelah saya cek pengaturan DNS Cloudflare-nya banyak banget dan rumit juga sih ya, karena saya juga nggak tahu sih, padahal websitenya juga website sederhana dari Belanda, website fitness gitu ya, website fitness dari Belanda. Itu saya lihat pengaturan DNS-nya kompleks banget, dia pakai beberapa sertifikat SSL gitu ya, ada 4 atau 5 lebih gitu ya, dan itu juga pengaturan SSL-nya juga duplicate, banyak yang duplicate. Saya juga nggak ngerti kenapa mereka harus bikin seperti itu gitu ya. Kemudian yang setelah saya cek ternyata kan memang si salah satu penyebab kenapa kontainer server side-nya ini gagal terus, karena memang pertama eh, kemungkinan besarnya dari sertifikatnya yang tadi, pengaturan sertifikatnya yang complicated dan terlalu apa ya, berlebihan gitu ya. Saya juga nggak tahu tuh kenapa harus disetting kayak begitu gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, kemungkinan keduanya dari penggunaan IP versi 6 gitu ya. Jadi kalau di DNS-nya itu dia nambahin juga record eh, AA gitu ya, yang A4 kali itu untuk routing IP4, routing IP4, IP versi 6 gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan apa? Kontainernya gagal dibuat gitu ya. Akhirnya saya minta itu dihapus dulu gitu ya. Dan saya ingin memastikan, saya tanya dulu ke kliennya gitu ya, itu IP yang versi 6-nya dipakai enggak gitu ya. Gitu. Nah, ternyata masih ada gagal juga. Nah, kemudian saya cek lagi, ternyata ada DNS record yang mereka nyantumin, nambahin name server lagi gitu ya, di Cloudflare-nya itu. Di Cloudflare-nya itu ada mereka nambahin lagi eh, NS tipe gitu. Nah, ini yang saya jadi bingung gitu kan. Kenapa harus ada NS tipe gitu. NS tipe yang dari domain mereka gitu ya, diarahkan ke DNS parking.com gitu. Nah, ini yang saya tanya ke mereka gitu ya. Tanya ke mereka kenapa harus name servernya di routing lagi ke DNS parking gitu. Mereka kan udah pakai Cloudflare gitu kan. Nah, kenapa harus di routing lagi gitu kan? Seperti itu ya. Uh, Ya ini juga sampai sekarang ini masih nunggu jawaban penjelasan dari mereka gitu ya, kenapa mereka bikin settingan seperti ini gitu ya. Karena kalau ada settingan seperti ini, saya juga malah khawatir ya percuma juga saya bikin settingan DNS-nya di Cloudflare kalau ternyata mereka sendiri settingan DNS-nya ada di tempat yang lain gitu ya. Sehingga ya percuma juga, nggak akan berfungsi kalau settingannya seperti ini konfigurasinya gitu. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin barangkali ada yang sudah pengalaman gitu ya, kenapa sih udah pakai Cloudflare tapi DNS-nya, NM servernya dipindahin lagi, di routing lagi ke DNS parking gitu ya. Mungkin teman-teman yang udah
pernah pengalaman bisa share di kolom komentar. Karena kalau dari sepengalaman saya sih untuk website-website yang memang bisnisnya ya apa ya cari lead gitu ya, memang nggak kompleks banget, nggak banyak menu atau apapun gitu ya, nggak perlu sih kayaknya gitu ya kalau cuman jadi cukup untuk pakai fasilitas dari Cloudflare aja, proteksinya udah dapet, CDN-nya udah dapet gitu ya, nggak perlu lagi dialihin lagi di name servernya ke tempat lain gitu ya. Itu sih dari pandangan saya, karena tadi juga saya saranin seperti itu ke kliennya gitu kan. Jadi kalau memang eh, mereka tahu gitu ya memang tujuannya, memang mereka bikin settingan ini memang dengan tujuan tertentu gitu ya. Dan itu juga sebenarnya nggak masalah kalau dihapus dulu gitu ya, selama si kontainer server side-nya bisa running dulu gitu ya. Gitu. Jadi kalau memang boleh dihapus, hapus, atau mereka mereka sendiri juga sebenarnya nggak tahu gitu kan kenapa harus bikin settingan seperti ini. Saya belum tahu, masih nunggu jawaban dari pihak kliennya. Cuma seperti itu gitu ya. Jadi si settingan itu kalau memang di Cloudflare-nya seperti ini saya mau kasih tunjuk gitu kan bahwa nanti yang sebenarnya terjadi gitu ya, ini kan misalkan ini domain register gitu ya, jadi kan kalau teman-teman beli web domain gitu ya, beli domain itu kan misalkan di GoDaddy atau misalkan di domain provider yang lain gitu ya, itu kan biasanya itu ada settingan name server gitu ya. Nah, settingan name server. Nah, ini settingan name servernya ini artinya kita mau pointing kemana nih si domain yang udah kita beli ini gitu kan, mau diarahin ke servernya si registernya sendiri gitu kan, misalkan kan GoDaddy juga biasanya udah nyediain hostingnya sendiri gitu ya. Nah, atau misalkan memang mau dari domain kita mau diarahin ke tempat yang lain gitu ya. Nah, ini saya ambil contoh biasanya settingan yang saya bikin itu, katakanlah kita mau pakai Cloudflare gitu kan, jadi kita cukup beli domain, kemudian name servernya kita pakai name servernya Cloudflare gitu ya. Nah, berarti kan kita pointing nih si domain ini. Jadi setiap kali ada orang yang akses domain kita gitu ya, kita akan pointing ke Cloudflare gitu ya. Nah, baru di Cloudflare ini kita akan setting nih pengaturan DNS-nya gitu ya. Mau pakai ya macam-macam lah gitu ya untuk tag untuk server side, tagging untuk yang lainnya. Jadi kita mainin DNS-nya di sini. Gitu. Nah, jadi kalau udah cukup di PNS sih udah cukup seperti ini. Nah, cuman untuk yang klien saya ini dia ternyata bikin dialihin lagi nih si name servernya gitu ya. Jadi mereka tuh pointing lagi si name servernya ke dnsparking.com ini gitu. Nah, yang setahu saya ya akhirnya kalau emang udah dialihin seperti ini di name servernya dipindah ke pointing ke sini, ya kontrolnya ada di sini gitu. Jadi bukan lagi di Cloudflare. Akhirnya efeknya ya percuma kita bikin bikin settingan apapun di dashboard Cloudflare kalau memang kontrolnya ada di sini, ya si Cloudflare tadi settingan kita nggak akan berfungsi. Oke, seperti itu ya. Semoga menambah pengetahuan teman-teman. Terima kasih.